Hari ini kita bakal lihat plus dan minus dari figur Optimus Prime ini, seberapa susah transformasi ke mode kendaraannya, dan kenapa cannonnya kecil banget woi. Jadi tonton sampai habis. Ini adalah Transformers Studio Series 102BB Buzzworthy Bumblebee Optimus Prime. Dan ini adalah figur yang menggambarkan desainnya di Transformers Rise of the Beast. Dan buat kalian yang gak tahu Optimus Prime, dia adalah pemimpin Autobot yang tangguh dan juga bijaksana. Oke, tampilan depan boxnya kira-kira kayak gini. Dan seperti yang kalian lihat, boxnya gak kayak Studio Series biasa cuy, karena figur ini rilisnya di line Buzzworthy Bumblebee. Dan itu mungkin yang bikin figur ini jadi langka dan harganya digoreng habis-habisan. Tampak samping sebelahnya kayak gini gak penting. Sedangkan di sisi sebelahnya, kalian bisa lihat ada konsep art Optimus Prime ini coy. Jadi figur ini nggak bakal movie akurat karena dibikinnya aja dari konsep art. Dan bagian belakangnya ada banyak informasi lain kayak gambar mode robotnya, ada gambar mode kendaraannya juga, ada gambar backdrop yang bakal kita dapat, dan banyaknya step transformasi buat kita transform dia ke mode mobilnya. Pertama-tama kita dapat buku petunjuk buat transform dia, ada juga backdrop yang bisa dipakai kayak gini. Dan kalau dilihat-lihat ini terinspirasi dari momen ketika mereka pergi ke Peru. Dan dia juga dapat aksesoris berupa hand cannon dan pedangnya kayak gini, yang bakal kita bahas nanti karena sekarang kita bahas cat dan detail yang ada di figur ini. Tapi figur ini udah saya custom di beberapa bagian, seperti di bagian tangan, stiker di sini, di bagian pinggangnya juga, di bagian lutut, dan juga bagian silver ini. Pertama-tama di bagian kepalanya ini sangat movie acro coy menurut saya. Yang akhirnya Hasbro akhirnya ngasih detail buat Battle Max-nya Optimus ini, yang improve banget dari Studio Series 38. Ditambah lagi di bagian bahunya sekarang udah ada logo Autobotnya coy. Tapi saya ngerasa bentuk tangannya malah agak kurang nih, karena menurut selera saya bentuknya terlalu kotak coy. Dan di bagian badannya kira-kira kayak gini. Saya kurang suka sama bagian perutnya yang terlalu nonjol ini coy. Tapi setidaknya proporsinya udah nggak gendut lagi kayak Studio Series 38. Untuk bagian pinggangnya udah saya custom kayak gini karena cat bawaannya udah kelupas coy. Beranjak ke bagian bawah, di bagian dalam pahanya ini banyak banget detail mekanik yang sangat keren, yang berlanjut sampai bagian bawah tapi sayangnya nggak dicat. Dan di sini kita bisa lihat kepalanya itu kayaknya kekecilan, sedangkan smokestacksnya kepanjangan coy. Sementara di SS38 ukurannya lebih proporsional. Tampilan sampingnya kira-kira kayak gini. Bagian abu-abu ini sama sekali nggak movie akurat, tapi konsep akurat. Karena di movie-nya bagian itu tuh madbanya ke depan bukan ke belakang. Tapi sisanya di bagian samping ini menurut saya oke-oke aja. Cukup rapi dan tidak ada kibel yang mengganggu. Nah, untuk bagian belakangnya ini aneh banget. Alih-alih menggunakan plastik merah, Hasbro malah bikin plastik biru terus dicat merah. Kenapa? Ya setidaknya warnanya nggak terlalu belang lah. Semoga aja catnya awet. Dan untuk bagian ke bawahnya kayak gini aja cukup rapi dan tidak ada komplain sama sekali. Dan untuk pedangnya tadinya warnanya abu-abu doang, tapi sekarang udah saya kasih warna orange sendiri, yang bisa dipasang di sini, bisa juga dipasang di sini, dan bisa juga dipegang kayak gini. Sementara untuk meriamnya ini kalian bisa pasang kayak gini. Dan ini kenapa meriamnya kecil banget woi. Biasanya kalau saya sendiri bagian ini saya keluarin biar kelihatan lebih gede coy tangannya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau menurut kalian gimana guys senjata ini? Kalau menurut saya sebenarnya Hasbro mungkin bisa bikin lebih bagus daripada nih, cuman kehalang duit. Nah, di mode robotnya ini kalian bisa nyimpan aksesorisnya di sini, di sini, dan khusus meriamnya kalian juga bisa taruh dia di sini. Dan inilah perbandingan ukurannya dengan SS38 Optimus, MB01 Optimus Prime, Byway TW1022, HFTD Optimus Prime, SS88 Sideways, Deluxe Class Air Razor, dan kru Autobot lain yang udah saya review sebelumnya. Dan ya betul, kekurangan di mode robotnya ini adalah hand cannon yang terlalu kecil coy. Dan kalau aja desain final yang gak diubah dan tetap kayak gini, figur ini punya tingkat akurasi yang cukup bagus. Apalagi dia juga dibekali dengan ball joint di kepalanya, bisa dengak sejauh ini dan nunduk sejauh ini. Tangannya bisa muter 360 derajat tanpa masalah. Bahunya bisa keluar sejauh ini, yang bikin kepalanya kepentok. Rotasi di lengannya, sikutnya bisa ditekuk sejauh ini. Tangannya bisa gerak-gerak dikit kayak gini dan juga bisa muter kayak gini. Pinggangnya juga bisa muter-muter kayak gini. Epic crunch untuk transformasi. Kakinya bisa nendang ke depan tinggi banget, mundur ke belakang kayak gini aja. Putar di pahanya, dan lututnya yang bisa ditekuk sejauh ini. Dan juga ball joint di pergelangan kakinya juga bisa berebet sejauh ini, yang bikin dia bisa berpose-pose kayak gini. Itu dia tadi detail, artikulasi, dan aksesoris yang ada di figur ini. Yang di mode robotnya ini meskipun mungkin punya kekurangan ya, tapi tetap bisa menggambarkan kegagahan si Optimus Prime ini, yang kita semua tahu dia juga bisa transform.
Dan inilah mode Peterbilt FLA 1987-nya. Proses transformasinya cukup simpel dan menyenangkan coy. Bagian depan truknya sudah ditransformasi dengan cukup bagus, tapi step transformasi di bagian kakinya itu dikit banget coy. Yang bikin bagian belakang truknya ada kibul kayak gini. Dan ini bener-bener downgrade sih dari versi Studio Series 38-nya. Kalian lihat sendiri aja coy, mana mode truk yang lebih bagus di mata kalian, yang ini atau yang ini. Dan ini semua terjadi karena dia nggak dapat budget penuh coy. Jadi figur ini itu dapat anggaran yang cuma cukup buat modif dia dari versi Studio Series 38-nya. Tapi ternyata mode truknya ini dapat lisensi dari Freightliner coy. Nggak kayak versi Studio Series 38-nya. Tampak lebih dekat depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, tampak atasnya dan tampak bawahnya. Karena nggak ada tabnya, jadi bagian gas tangnya ini suka gerak-gerak gini coy, yang bakal sering bikin masuk kalau kalian pegang. Dan ini mengganggu sebagian orang. Tapi untungnya bagian bannya bisa ngerol dengan lancar tanpa masalah. Dan buat kalian yang nanya apakah kakinya bisa diganti pakai kaki SS38, kebetulan saya pernah coba coy, dan itu bisa. Tapi syaratnya kalian harus pakai kaki SS38 yang KW. Ya sekarang mah mendingan beli Byway aja sekalian, yang bisa jadi opsi terbaik kalau kalian butuh mold ini ya. Karena dengan harga 1 juta ini sangat nggak worth it coy menurut saya. Dan saya pun dapat figur ini sebelum harganya naik coy. Dan ini perbandingan ukurannya dengan SS38 Optimus, MB01 Optimus, Deluxe Classmore Rush, dan juga Sam Witwicky. Nah, di mode mobilnya ini kalian bisa nyimpen aksesorisnya. Pertama pedangnya di sini, jadi tinggal dimasukin aja, abis itu dirapetin lagi kakinya. Sedangkan untuk Canonnya kalian bisa taruh di sini, di sebelahnya juga bisa ditaruh di situ, atau ikutin cara saya naruhnya di sini. Atapnya dibuka, abis itu dimasukin aja coy kayak gini. Terus tinggal ditutup lagi aja. Hai, lihat bagian truknya punya bagian biru aneh, abis itu ditambah pedang lagi. Hayoyo. Secara keseluruhan kelebihan di figur ini terletak di mode robotnya coy. Soalnya kalau ngomongin detail proporsi dan artikulasi, figur ini asik banget buat dimainin. Transformasinya pun mudah dan jadi mainan Optimus Prime pertama yang berubah jadi mode truk pesek, pakai lisensi dan juga bentuk yang akurat dengan di filmnya. Akurat depannya doang. Kekurangan selanjutnya juga ada di hand cannon yang terlalu kecil coy. Serta kurangnya aplikasi chat figur ini bikin figur ini terlihat membosankan coy. Dan jangan lupakan juga harganya yang sudah sangat-sangat digoreng. Kalau kalian mau nambahin silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Ayo ketemu di video selanjutnya. KW Auto Ori, yang penting happy.